tanya tapi beneran ya. Kalau semua tanya saya matanya apa? Apa dia? Ada mikrofon nggak? Oh, saya sudah mau bikin chat, sorry. Tante sini. Mau ada mikrofon nggak? Pegang. Masuk sini. Jangan masuk. Yulvi jangan masuk, Yulvi. Ini area ini. Mendukung aku dari awal, bangga aku, om tante aku, bunda aku, semua sepupu keluarga aku, sahabat-sahabat aku dan juga semua teman-teman yang hadir di sini hari ini dan juga teman-teman online. Hari ini aku bersama bawa apa aja kita mendengar Sama ayasnya ada. dan sebenarnya perasaan aku isi-isi ya, karena saya polis bersalah atas kekerasan, tapi alhamdulillah pulangkan ke rumah. Akhirnya saya bisa pulang ke rumah setelah 5 bulan. Dan bisa tetap tersenyum dan semangat menghadapi semua ini, padahal saya sedang menghantam badai yang begitu berat dan sedang berjuang menghadapi kalian. Jawabannya adalah bukan hanya karena dukungan dari teman-teman dan saya sahabat-sahabatnya semuanya, tapi juga saya sadar kalau saya hari ini berjuang bukan untuk diri saya sendiri, saya berjuang untuk mendapatkan keadilan untuk semua pemuda dan juga wanita yang berekspresi dan juga masyarakat. Dan alhamdulillahnya hari ini saya bisa pulang ke rumah walaupun masih banyak dinyatakan bersalah dan seharusnya opini dan kritik dan ungkapan suatu situasi politik yang sangat menunjukkan itu juga dianggap untuk kriminal. Lagi-lagi sementara semua oknum-oknum polisi yang menindas mereka bebas di luar sana. Semoga hari ini adalah jadi titik awal kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi, lebih aman, sentosa, sejahtera. Dan ini titik awal kita bisa membangun kembali demokrasi negara ini. Dan semoga hari ini adalah titik awal di mana Indonesia bisa membangun ruang yang lebih besar untuk menampung suara wanita dan pemuda. Terima kasih demokrasi jangan mundur. Dan demokrasi jangan mundur. Terima kasih semuanya. Bisa disampaikan terkait dengan sidang vonis Ambalaras hari ini gimana Mas? Oke, nah dari putusan hakim tadi sudah tegas dinyatakan meskipun Laras terbukti bersalah melakukan penghasutan atau melanggar tindak pidana pasal 161 KUHP, tapi majelis hakim memberikan putusan bahwa per hari ini Laras sudah bebas karena dalam amar putusannya tadi si terdakwa Laras Faizati bersalah melakukan tindak pidana dan dipidana penjara pengawasan selama 6 bulan. Dan tadi tegas dinyatakan per hari ini dia bisa bebas gitu ya. Karena tadi hakim menyatakan Laras bebas setelah putusan ini dibacakan oleh majelis hakim gitu ya. Nah saat ini kami memang sedang berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk mengurus administrasi kebebasan Laras karena ini kaitannya juga dengan jaksa dan rutan sipil yang ada di sana untuk melakukan administrasi pembebasan ini. Kami berharap per hari ini setelah kami nanti mengurus administrasi di rutan, maka hari ini juga Laras sudah seharusnya bisa menghirup udara segar. Soal hukum pindah dulu, Mas tadi kan di kesempatan tanya terakhir ini dari kuasa hukum apakah akan ada waktu 7 hari ya? Betul. Nah, kami masih harus diskusi lebih lanjut dengan Laras karena memang dari awal Laras tidak ingin status dia itu adalah narapidana. Itu sangat berat bagi dia. Gitu.
Meskipun dia hanya dipenjara 6 bulan gitu ya, atau per hari ini bebas. Tapi dengan menyandang status narapidana itu juga tidak bagus bagi warga negara Indonesia gitulah, karena ini harus diskusi dengan matang gitu ya, baik dengan Laras maupun keluarganya, karena banyak aspek, banyak faktor pertimbangan dari Laras sendiri, karena bagaimanapun banding maupun kasasi ke depannya itu juga gambling putusannya. Kita nggak bisa memastikan bahwa Laras nanti akan bebas statusnya, tidak menyandang status pidana. Bisa jadi putusan bandingnya itu menguatkan, bisa jadi memberatkan, atau bisa jadi bebas gitu. Nah, kegamblingan itu sebenarnya yang masih dipikirkan, direnungkan lebih lanjut, mungkin butuh ikhtiar gitu ya, dari Laras maupun keluarganya. Untuk ke depan ini masih setelah bebas, Mbak Laras sudah ngasih tahu belum kegiatannya apa? Mengingat kan 4 hari lagi Mbak Laras ulang tahun nih. Betul. Sudah ada kegiatan yang bakal direncanakan oleh Mbak Laras? Ya, kami anggap ini adalah kado ulang tahun Laras terbaik gitu ya, karena harusnya per hari atau besok dia sudah bebas dan dia sudah bisa merayakan ulang tahunnya ke-27 dengan menghirup udara yang segar gitu ya. Nah, terkait dengan aktivitas Laras, memang untuk saat ini dia masih menikmati kenyamanan dengan keluarga, kan dari awal dia ingin pulang, ketemu dengan orang tuanya, ketemu dengan keluarganya, bisa tidur di ranjang yang empuk, bukan lagi di rutan yang satu kamar itu dihuni 15 orang gitu ya, siku ketemu siku, kaki ketemu kaki, dan bahkan dalam tahanan itu kamar mandi cuma satu, dan makanan maupun minuman yang diberikan rutan itu juga sebenarnya tidak benar-benar layak untuk kita konsumsi sebenarnya. Dan minuman pun dijatah. Satu orang itu kurang lebih 1 liter. Karena kebutuhan manusia kalau menurut dari Kementerian Kesehatan lah ya, itu paling tidak 2 liter setiap hari. Nah, jika ingin menambahkan 1 liter lagi, maka artinya dia harus membayar pakai uang pribadinya. Nah, hal-hal itu sebenarnya yang memang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Laras maupun keluarga. Oh ya Mas, tadi di hakim juga yang ancaman bla pun juga mendorong aparat kepolisian untuk mengusut itu gitu, dan itu hal yang tidak mudah sebenarnya, tidak sulit gitu bagi aparat kepolisian. Nah, itu gimana Pak? Betul. Nah, aku juga dalam hal ini aku sepakat turut mengapresiasi putusan hakim tadi yang menyuruh untuk melakukan pengusutan lebih lanjut terkait dengan pelaku tindak pidana yang melindas Afan Kurniawan. Tapi dalam hal ini lagi-lagi aku sampaikan bahwa ini tidak murni proses hukum, ini ada intrik politik di dalamnya. Meskipun ada putusan itu, ketika nanti pihak kepolisian maupun kejaksaan tidak mau mengusut lebih lanjut, apa boleh buat? Apa yang mau divonis oleh hakim kalau jaksa maupun polisi tidak mau melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa ini? Bahwa sanksi etik kemarin yang sudah dilakukan, iya, tapi itu kan terkait dengan jabatan dia di kepolisian. Tapi ini kan sebenarnya sudah pidana. Itu sebenarnya yang harus diusut lebih lanjut oleh Mabes Polri gitu ya, karena bagaimanapun apalagi dia sengaja untuk melakukan pelindasan gitu ya terhadap Afan Kurniawan yang akhirnya meninggal. Dan itu puncak sebenarnya dari kemarahan masyarakat karena dianggapnya polisi gagal mengayomi, melindungi masyarakat gitu. Justru dia jadi orang preman yang berseragam polisi gitu ya untuk melakukan pembunuhan terhadap masyarakat gitu. Putusan kami beritahukan di awal, putusan ini tidak akan kami bacakan semuanya. Ada beberapa hal yang tidak akan kami bacakan, dakwaan, tuntutan, pembelaan, keterangan saksi, kecuali tanggapannya akan kami bacakan. Dan yang penting tentunya nanti pertimbangan hukum secara lengkap kami bacakan. Ya. Putusan nomor 675 2025 PN Jakarta Selatan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dan tingkat pertama telah menyatukan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Laras Faisati Khairunisa binti Wahyu Kunchoro, identitas sebagaimana termuat dalam putusan. Terdakwa ditangkap tanggal 1 September 2025, selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan sekarang. Terdakwa didampingi oleh para penasihat hukumnya, yakni Uli Arfal Pangaribuan Esa dan kawan-kawan, para advokat dari kantor lembaga bantuan hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (BHAPIK) Jakarta,
berkantor di Jalan Raya Tengah nomor 31 RT 1 RW 9 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2025. Pengadilan negeri tersebut selanjutnya dilanjutkan Hakim Anggota 1. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 675 Pitsus 2025 PN Jakarta Selatan tanggal 30 Oktober 2025 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 675 Pitsus 2025 PN Jakarta Selatan tanggal 30 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan